Salam jumpa Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang baik pada minggu yang ketiga bulan Januari ini. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, bahkan kita mendapatkan perlindungan dan juga penyertaan Tuhan sampai hari ini. Saya percaya berkat Tuhan bagi kita di masa pandemi ini tetap dicurahkan oleh Tuhan, dan kita akan terus bergerak melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita bersama-sama. Masih menyambung tema besar bulan ini, makna rohani penyerahan diri total kepada Tuhan. Yang ketiga pada minggu ini adalah jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Yesaya pasal yang kedua ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kalimat ini menjelaskan kepada kita, harusnya setiap manusia, saudara dan saya, orang-orang percaya, kita tidak boleh bersandar kepada manusia. Artinya, kita tidak boleh bergantung hanya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia dalam Alkitab dikatakan tidak lebih hanya seperti hembusan nafas. Ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia sebetulnya adalah tempat untuk bergantung yang tidak akan membawa kita kepada jalan keluar dan tidak membawa kita kepada jalan yang membawa kita menerima hal-hal terbaik dalam hidup ini. Makanya Alkitab melarang kita untuk bersandar manusia. Alkitab justru mendorong kita bersandarlah kepada Tuhan. 3 alasan sederhana kenapa kita tidak boleh bersandar kepada manusia. Yang pertama, manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Dalam banyak hal, manusia itu terbatas. Dalam kekuatan terbatas, dalam kemampuan terbatas, dalam pengalaman terbatas, dalam berbagai hal yang menyangkut masa depan sangat terbatas. Itu sebabnya keterbatasan manusia tersebut sebetulnya dijelaskan oleh Alkitab seperti hembusan napas. Bahkan nanti kalau saudara membaca dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 14, manusia itu digambarkan hanya seperti uap, berarti sangat-sangat terbatas. Maka jangan ada yang antara saudara sekalian dan kita bersama-sama yang bersandar kepada manusia. Orang yang bersandar kepada manusia, biasanya mereka adalah sombong, angkuh, bahkan menganggap diri lebih daripada yang lain. Manusia sejujurnya adalah makhluk yang sangat terbatas dan tidak bisa berbuat banyak hal dalam hidup ini. Yang kedua, manusia cenderung mengecewakan. Jangan bersandar pada manusia karena alasannya adalah manusia itu cenderung mengecewakan. Kalau saudara melihat dalam kehidupan saudara, mungkin ada banyak orang di kiri kanan saudara hari ini, manusia-manusia yang mengecewakan saudara. Tadinya Anda menaruh harap kepada dia, tadinya Anda menaruh berbagai macam hal dalam kehidupan kepada orang tersebut, tetapi dalam perjalanannya, saudara melihat bahwa ternyata tidak seperti yang Anda impikan atau Anda harapkan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memenuhi semua apa yang kita perlukan. Manusia cenderung mengecewakan. Dalam Alkitab cukup banyak contoh kalau bisa kita lihat bahwa manusia mengecewakan. Misalnya, saudara-saudara daripada Yusuf kepada Yusuf sangat mengecewakan. Kenapa? Yusuf berharap bahwa saudara-saudaranya adalah orang-orang yang menolong dia, bahkan malah menjebloskan ke dalam sumur tua, bahkan menjualnya kepada orang lain. Tidak hanya itu, saudara sekalian, kalau misalkan saudara melihat bahwa dalam kehidupan pertama dalam Alkitab, Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habel, Kain merupakan pribadi atau sosok yang mengecewakan bagi orang tuanya. Kenapa? Karena membunuh adiknya Habel. Ini adalah potret diri pada manusia yang cenderung mengecewakan. Makanya Alkitab melarang kita jangan bersandar kepada manusia. Yang ketiga tentunya adalah manusia tidak bisa menggantikan posisi Tuhan. Alkitab berkata, jangan bersandar pada manusia, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Ini mau menjelaskan bahwa tidak ada yang abadi pada manusia. Maka harusnya kita pada hari ini bersandar hanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan ini membawa kita menjadi pribadi yang menyerahkan diri total hanya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.